saya Tri Rani Pujastuti, saya panggilannya Rani. Saya dosen geologi Universitas Indonesia. S1 saya di Geologi UGM, Teknik Geologi UGM, angkatan 2008. Kemudian saya melanjutkan S2, fast track di Magister Teknik Geologi UGM di 2011 sampai 2014. Oke, di UI saya mengajar matkul beragam ya, mulai dari mineral, kemudian penginderaan jauh, mineral optik, dan geomorfologi. Kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi penginderaan jauh dan SIG untuk bidang geoscience, baik itu geologi dan geofisika. Oke, berbicara mengenai penginderaan jauh dan SIG, menurut saya sangat penting ya, karena geologi di zaman sekarang itu bukan geologi zaman dulu yang kita hanya ke lapangan, kemudian kita mengolah data di lapangan itu secara manual. Tapi kita menggunakan teknologi, baik itu dari penginderaan jauh dan SIG itu sendiri. Untuk di UI, penerapannya sudah kita mulai pada saat semester 3 atau 4 dengan mahasiswa mengambil mata kuliah penginderaan jauh dan SIG itu sendiri. Oke, untuk tema-tema beragam, tergantung passion dari mahasiswa itu sendiri. Ada yang minatnya di mineral, kemudian ada yang minatnya di geologi panas bumi, kemudian di kebencanaan yang pada dasarnya akan kita integrasikan dengan penginderaan jauh dan SIG itu sendiri. Jadi kalau berbicara mengenai penerapannya sangat luas gitu ya, tergantung passion kalian ada di mana gitu. Jadi kalau kita ingin tahu eksplorasi dari mineral, sebelum kita ke lapangan kita bisa tuh melakukan pengolahan data dengan citra satelit atau foto udara gitu ya. Kemudian kita aplikasikan setelah kita mengambil data itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya yang bidang geofisika, saya punya beberapa mahasiswa, mereka mengaplikasikannya dengan integrasi antara fault fracture density, contohnya ya untuk uji pelurusan, kemudian digabungkan dengan data gravitasi. Jadi semua adalah tergantung dari passion kalian gitu. Halo, selamat datang di e-learning SMIAG UI dan FGMI. Kali ini saya akan sharing mengenai penginderaan jauh dan SIG untuk geoscience. Saya Rani dari dosen geologi Universitas Indonesia. Jadi materi yang ingin kita sampaikan atau saya diskusikan adalah mengenai pengenalan penginderaan jauh itu sendiri, kemudian pengenalan sistem informasi geografis, kemudian aplikasi PJ dan SIG, kemudian pemanfaatan PJ dan SIG di bidang geoscience. Jadi mengapa sih penginderaan jauh dan SIG ini menjadi salah satu hal yang kita harus geluti gitu ya, sebagai paket komplit gitu ya dari geoscience, geologi atau geofisika, karena memiliki kelebihan di dalam penginderaan jauh itu sendiri. Yang pertama adalah sifatnya detail karena mampu menampilkan rupa bumi dalam skala yang luas dan bisa dari lokasi yang terpencil sekalipun gitu. Jadi bisa dideteksi, kemudian mengurangi pekerjaan lapangan, apalagi kondisi pandemi seperti ini ya. Banyak sekali, salah satunya adalah pemetaan geologi yang dilakukan dengan metode penginderaan jauh pada pandemi kali ini. Kemudian catatan sejarah, setiap citra itu memiliki rekaman yang panjang gitu ya. Contohnya kita ingin tahu dan ingin membandingkan Landsat gitu ya, Landsat 8 di tahun 2021 atau di tahun 2008. Contohnya seperti itu. Dan datanya masih ada gitu karena rekamannya sangat panjang, kemudian tampilannya 3 dimensi. Gambar ini menampilkan bahwa sangat
banyak sekali tema-tema yang bisa kita explore menggunakan metode penginderaan jauh, khususnya di bidang geologi dan geofisika atau geoscience itu sendiri. Jadi baik itu di darat maupun di laut, penginderaan jauh bisa kita gunakan untuk metode di penelitian kita gitu ya. Nah, berbicara mengenai penginderaan jauh itu sendiri, jadi dari penginderaan jauh kita bisa mendapatkan informasi tanpa kita kontak langsung dengan objek tersebut. Berbeda ketika kalian mapping atau pemetaan ke lapangan atau kalian field trip gitu ya. Kalian ke lapangan, kalian lihat singkapannya, kemudian kalian observasi batuannya tersebut. Tapi dengan metode penginderaan jauh, tanpa kalian ke lapangan, kalian bisa melihat gitu ya dengan interpretasi dari citra satelit itu sendiri, sehingga penginderaan jauh menjadi salah satu tools gitu ya di bidang geologi dan geofisika. Nah, datanya sendiri itu banyak, baik itu citra yang foto ataupun citra yang non foto gitu, tergantung dari tema-tema apa yang ingin kalian explore. Jadi dari komponen penginderaan jauh sendiri itu harus memiliki sumber energi. Nah, sumber energinya itu apa saja? Jadi ada sensor aktif dan sensor yang pasif. Kalau sensor pasif itu dari matahari gitu ya, biasanya di siang hari, kemudian di malam hari bisa ada sensor aktif dari satelit itu sendiri yang mengeluarkan energi elektromagnetik. Nah, dari sensor kemudian akan ada interaksi gitu ya dengan target atau objek sampai nanti energi tersebut dipantulkan. Nah, itu ada transmitted, kemudian diserap, kemudian dihamburkan dan direfleksikan. Nah, ini semua dipengaruhi oleh adanya atmosfer gitu ya. Jadi sebelum mencapai target atau objek itu suatu energi elektromagnetik atau dari energi matahari itu harus melewati atmosfer dulu. Nah, perekamannya juga ada perekaman yang dari energi sensor gitu ya. Perekamannya dari energi sensor itu ada yang spasial, radiometrik, spektral, dan temporal. Kemudian ada setelah itu bisa kita interpretasi ya, baik itu secara koreksi citra, penajaman citra, atau transformasi nilai digital. Nah, dari perekaman itu sendiri, suatu citra satelit akan memiliki resolusi. Resolusinya bisa resolusi spasial, kemudian resolusi radiometrik, resolusi spektral, dan resolusi temporal. Di mana contohnya pada resolusi spasial ini ditunjukkan dengan bagian yang lebih jelas gitu ya, karena dia memiliki resolusi 0,5 meter, sedangkan Landsat itu adalah 30 meter. Mungkin agak buram ya ketika kita ingin menginterpretasi, wah ini ada pemukiman atau ada daerah-daerah tambak gitu ya. Nah, ini kita sulit dibedakan, sehingga dengan menggunakan World View 2 ini bisa lebih jelas. Itu yang dinamakan dengan resolusi spasial, karena menampilkan ukuran terkecil dari suatu objek yang masih bisa kita kenali. Kemudian ada resolusi radiometrik yang ditunjukkan oleh biasanya ketika kita memilih itu kita memilih oleh 8 bit, 3 bit, 2 bit atau 1 bit, di mana dia merekam perbedaan terkecil dari objek tersebut. Nah, sedangkan resolusi spektral itu menunjukkan kemampuan sensor dalam membedakan objek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. Nah, yang terakhir adalah resolusi temporal. Kalau resolusi temporal itu lebih merekam ulang dari suatu objek itu sendiri. Ini adalah jenis dan resolusi dari suatu citra gitu ya, secara spasial, yang mana ada yang paling rendah sama yang paling tinggi. Biasanya data-data citra satelit yang rendah sampai menengah itu bisa kita akses secara free gitu ya, bisa menggunakan USGS atau katalog 8. Sedangkan yang tinggi dan sangat tinggi susah untuk kita akses karena memang biayanya mahal gitu ya, dan ketersediaannya juga terbatas. Untuk spot 6 tapi ada di 8 di Pustek Data 8, bisa kalian request jika kalian memang membutuhkan.
Jadi untuk mahasiswa dan akademisi itu adalah sesuatu yang gratis ya. Nah, masuk ke dalam sistem informasi geografis berbeda dengan penginderaan jauh. Kalau sistem informasi geografis kita punya datanya, kemudian ingin kita tampilkan data tersebut dalam suatu informasi berbasis geografis gitu. Sehingga kita harus punya perangkatnya gitu ya, software, kemudian aplikasinya yang kita pakai, hardware, perangkat kerasnya, kemudian ada user otomatis yang menjalankan dari suatu sistem tersebut, dan ada metode dan data. Nah, dari softwarenya banyak sekali yang biasa digunakan. Salah satunya adalah ArcGIS, kemudian ada ENVI dan IR Mapper. Untuk mahasiswa S1 sendiri, ArcGIS di UI itu punya license yang langsung bekerja sama dengan Esri, sehingga mahasiswa mendapatkan software ArcGIS itu asli ya, dan mereka bisa mengeksplor lebih lanjut. Nah, untuk format data sendiri di sistem SIG itu ada data vektor dan ada data raster. Kalau data vektor menunjukkan titik, garis, dan area. Kalau data raster dia menunjukkan suatu nilai-nilai pixel yang memiliki secara digital ya, memiliki nilai gitu. Kemudian ada sumber data SIG sendiri. Bedanya kalau tadi penginderaan jauh khusus pada citra foto dan citra non foto. Nah, kalau di SIG itu kita bisa dari data lapangan, kemudian ingin kita tampilkan data tersebut dalam suatu informasi geografis, misalnya dari pengukuran data di lapangan, kemudian data citra, atau dari peta analog. Nah, ini adalah salah satu aplikasi atau contoh yang biasa digunakan di bidang geoscience, yaitu adalah pemetaan. Nah, pemetaan geologi itu setiap tahun dilakukan, dan mahasiswa ke lapangan gitu ya, pengambilan data terukur, kemudian dari hasil data tersebut disajikan dan dalam suatu peta yang memiliki informasi secara geografis. Ini sendiri adalah peta geomorfologi, menunjukkan suatu bentang alam di daerah tersebut. Kemudian ada peta geologi, menunjukkan suatu peta persebaran dari litologi atau batuan di daerah tersebut. Sehingga ketika kalian melakukan pemetaan di lapangan, data-data tersebut dikumpulkan, kemudian disajikan dalam suatu peta, bukan menggunakan Corel ya, bukan menggunakan Corel Draw untuk kalian menghasilkan suatu peta ini, tapi dilakukan di ArcGIS. Kemudian ada contoh juga pengolahan dari penginderaan jauh untuk suatu deteksi struktur geologi. Misalnya kalian fokusnya atau senangnya, passionnya di dalam struktur geologi, kalian ingin tahu fault fracture density-nya atau analisis kelurusannya, bisa kalian menggunakan penginderaan jauh dengan pengolahan, salah satunya bisa pengolahan alus pulsar gitu ya. Kemudian kalian akan mengetahui hasil kelurusannya dari secara otomatis dari PCI Geomatika. Nah, kemudian dari ini bisa kalian ke lapangan, itu fungsinya adalah checking atau survei dari hasil yang sudah kalian dapatkan dari penginderaan jauh. Kalian cek gitu ke lapangan apakah betul arah tektoniknya seperti itu dan pengukurannya gitu ya. Jadi pekerjaan kalian akan lebih efektif dibandingkan kalian belum punya peta terus kalian langsung terjun ke lapangan gitu ya, tanpa ada peta penginderaan jauh sebelumnya gitu. Kemudian ada juga yang kalau kalian fokusnya terhadap mitigasi bencana, kalian bisa membuat peta banjir gitu ya. Ini menggunakan satelit Himawari, kemudian ada citra satelit Himawari, kemudian ini juga gempa bumi gitu ya. Ini menggunakan citra spot ya. Jadi kita mengetahui kerusakan dari gempa bumi di Lombok itu tuh di daerah pemukiman yang bagian mana gitu yang paling berat. Nah, itu bisa dieksplor. Kemudian ada banjir juga dari foto udara. Nah, semua gambar ini saya ambil di Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, dan pengolahannya menjadi salah satu hal yang juga dilakukan di Universitas Indonesia. Nah, yang lebih sering lagi adalah salah satunya adalah untuk deteksi mineral. Jadi banyak anak-anak
geoscience khususnya geologi melakukan analisis menggunakan citra aster, kemudian ingin tahu alterasinya penyebarannya seperti apa dari deteksi di daerah tersebut, kemudian atau ingin tahu nih mineral apa saja gitu ya yang deteksi potensi awalnya, kemudian ke lapangan nanti sebagai survei. Dan ini malah digabungkan dengan graffiti yang bisa kalian akses juga gitu ya di beberapa jurnal, salah satunya dari penulis Atrion Zolzarika. Kemudian yang terakhir adalah saya ingin menunjukkan bahwa ada juga gitu ya penelitian menggunakan penginderaan jauh ingin mengetahui perubahan garis pantai. Nah, dari perubahan garis pantai ini kita ingin tahu secara geologinya seperti apa dihubungkan dengan metode penginderaan jauh. Karena saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa dan mahasiswi saya yang menyukai terhadap penginderaan jauh dan remote sensing atau SIG itu sendiri, harus bisa geologinya berbunyi. Artinya ketika metode tersebut sudah dijalankan dan dihasilkan dalam suatu peta gitu ya, nah harus tahu prosesnya mengapa kok bisa misalnya terjadi abrasi di pantai tersebut, terjadi kemunduran gitu ya dari perubahan garis pantai karena mengapa. Nah, itu fungsi dari geologinya. Tapi proses dari metode penginderaan jauhnya adalah kita menghasilkan peta-peta ini. Begitu dari saya, semoga bermanfaat dan semakin banyak lagi mahasiswa geologi dan geofisika yang terbuka akan wawasannya mengenai teknologi gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi dari apa yang yang sudah saya terangkan sebelumnya di aplikasi penginderaan jauh dan SIG ini, saya ingin mengajak generasi muda, terutama bidang geologi dan geoscience untuk melek teknologi gitu ya, untuk kita mengaplikasikan teknologi baik itu penginderaan jauh dan SIG di bidang-bidang sesuai passion kita gitu ya, baik itu bidang geologi atau geofisika. Pada dasarnya seperti itu, sehingga kita tidak akan tertinggal dengan industri 4.0. Terima kasih.